Apa sih yang dimaksud dengan bencana non-alam dan sosial? Dan apa saja yang termasuk jenis-jenis bencana non-alam dan sosial tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, kita akan membahas tentang bencana non-alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bencana adalah sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan, kecelakaan, bahaya. Sementara bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi dan modernisasi, epidemi, hingga wabah penyakit. Bencana non-alam juga adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang bukan berasal dari alam, melainkan dari faktor manusia. Bencana non-alam dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Yang kedua yaitu bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Bencana sosial juga adalah kejadian atau peristiwa yang mengganggu atau merusak tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Bencana ini tidak disebabkan oleh faktor alam, melainkan oleh perilaku manusia atau dinamika sosial yang mengakibatkan konflik, ketegangan, dan kerusakan sosial. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bencana non-alam dan sosial, sekarang kita akan menjelaskan 5 jenis dari bencana non-alam dan sosial, yaitu yang pertama gagal teknologi, yang kedua gagal modernisasi, yang ketiga epidemi dan wabah penyakit, yang keempat konflik antara kelompok, yang kelima teror, beserta mitigasi yang digunakan untuk penanggulangan bencana non-alam dan sosial tersebut. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah tentang gagal teknologi. Gagal teknologi adalah kondisi di mana sistem peralatan atau infrastruktur teknologi mengalami kerusakan atau malfungsi, sehingga menyebabkan dampak negatif terhadap manusia, lingkungan, atau sistem sosial. Gagal teknologi seringkali disebabkan oleh kesalahan manusia, cacat desain, kurangnya perawatan, atau faktor eksternal seperti bencana alam. Contoh dari gagal teknologi berupa yang pertama ledakan pabrik, misalnya kebocoran gas beracun di Bhopal dan India. Yang kedua, tumpahan minyak besar-besaran seperti insiden Deepwater Horizon. Yang ketiga, kegagalan pembangkitan listrik atau jaringan energi seperti pemadaman listrik massal. Yang keempat yaitu kecelakaan transportasi akibat kerusakan teknis seperti kereta api, pesawat, dan kapal. Yang kelima yaitu malfungsi teknologi informasi seperti serangan siber yang melumpuhkan infrastruktur penting. Dari contoh gagal teknologi, ada beberapa mitigasi yang digunakan untuk penanggulangan gagal teknologi, yaitu yang pertama, perencanaan dan pengawasan seperti membuat peraturan ketat terkait desain, operasi, dan pemeliharaan teknologi, melakukan inspeksi dan pengawasan serta secara berkala terhadap peralatan atau fasilitas. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan berupa melatih tenaga kerja agar memahami prosedur keselamatan dan mengoperasikan yang benar, memberikan simulasi tanggap darurat secara berkala. Yang ketiga, sistem deteksi dini, yaitu memasang sensor dan sistem pemantauan untuk mendeteksi potensi kerusakan atau malfungsi. Selanjutnya, mengintegrasikan teknologi canggih untuk memonitor risiko secara real time. Yang keempat, prosedur tanggap darurat, yaitu menyusun protokol evakuasi dan tanggap bencana yang jelas dan mudah diakses. Selanjutnya, membentuk tim khusus yang terlatih untuk menangani insiden teknologi. Yang kedua yaitu gagal modernisasi. Gagal modernisasi adalah kondisi di mana proses modernisasi yang diterapkan dalam suatu masyarakat tidak berjalan sesuai harapan atau menimbulkan dampak negatif. Modernisasi biasanya bertujuan untuk meningkatkan kemajuan di bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, modernisasi dapat menyebabkan ketimpangan sosial, kehilangan identitas budaya, kerusakan lingkungan, atau kegagalan pembangunan. Ada beberapa ciri-ciri gagal modernisasi. Yang pertama, ketimpangan sosial.
Yang kedua, ketergantungan teknologi. Yang ketiga, kehilangan identitas budaya. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Yang kelima, kesenjangan ekonomi. Ada beberapa mitigasi yang digunakan untuk penanggulangan gagal modernisasi. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan seperti mengutamakan modernisasi yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mengadopsi teknologi ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya. Yang kedua, pendidikan dan peningkatan kesadaran. Memberikan pendidikan yang relevan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan modern. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga identitas budaya lokal di tengah modernisasi. Yang ketiga, pengendalian globalisasi. Penyaringan masuknya pengaruh luar agar sesuai dengan nilai-nilai lokal dan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya. Yang keempat yaitu memperdayaan masyarakat lokal, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait modernisasi, memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah agar tidak bersaing. Yang kelima, pemerataan pembangunan, memastikan modernisasi tidak hanya terpusat di perkotaan tetapi juga merata ke daerah terpencil. Yang keenam, pelestarian budaya lokal, memadukan unsur-unsur budaya lokal dalam proses modernisasi, mengembangkan program yang mendukung pelestarian anak tradisi. Yang ketujuh, kebijakan yang inklusif, menerapkan kebijakan yang mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mengintegrasikan pandangan masyarakat adat atau kelompok rentan dalam proses. Yang ketiga yaitu epidemi dan wabah penyakit. Epidemi ini sering disebut points epidemic, yaitu epidemi yang terjadi secara mendadak dalam waktu singkat sebagai akibat pemanjanan bersama oleh agen penyebab penyakit. Epidemi sumber umum ini biasanya hanya meliputi satu masa tunas dan penyebarannya terbatas pada orang, waktu, dan tempat tertentu. Misalnya, keracunan makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen seperti Vibrio cholera, Staphylococcus, Clostridium botulinum, atau zat kimia seperti antimon, kadmium, tembaga, atau pestisida. Contoh dari epidemi dan wabah penyakit yang pertama, influenza di Inggris pada tahun 1952 yang disebabkan oleh kabut. Yang kedua, COVID-19, penyakit termasuk pandemi. Yang ketiga, HIV atau AIDS. Yang keempat, flu burung. Upaya atau mitigasi yang digunakan untuk penanggulangan dan mencegah epidemi dan wabah penyakit. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Yang kedua, memberantas jentik nyamuk. Yang ketiga, menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik tiap hari. Yang kelima, menggunakan jamban sehat. Yang keenam yaitu menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi. Yang ketujuh, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Yang keempat yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok adalah perselisihan atau ketegangan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok dalam masyarakat. Konflik ini biasanya timbul karena perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, atau pandangan yang sangat bertentang. Konflik antar kelompok dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik sosial, politik, ekonomi, hingga konflik budaya. Konflik ini sering dipengaruhi oleh faktor internal kelompok seperti solidaritas atau kepentingan bersama dan faktor eksternal seperti tekanan dari pihak luar. Contoh dari konflik antar kelompok yaitu yang pertama, konflik sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, konflik buruh dan pengusaha. Yang ketiga, konflik antar kelompok politik, seperti perselisihan antara partai politik atau pendukungan yang memiliki visi dan kepentingan berbeda. Yang keempat, konflik antar komunitas lokal dan perusahaan, seperti masyarakat lokal sering berselisih dengan perusahaan terkait penggunaan lahan atau pencemaran lingkungan. Contoh konflik masyarakat adat dengan perusahaan tambang atau perkebunan. Mitigasi yang dapat digunakan untuk penanggulangan konflik antar kelompok yaitu yang pertama, mediasi dan negosiasi, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu penyelesaian konflik melalui dialog dan kompromi. Yang kedua, peningkatan pendidikan dan pemahaman antar kelompok. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Yang keempat, membangun komunikasi yang efektif. Yang kelima, pendekatan sosial dan budaya. Yang keenam, program pengembangan ekonomi. Materi yang terakhir atau materi yang kelima yaitu adalah teror. Teror adalah tindakan atau ancaman yang dilakukan oleh individu atau kelompok
dengan tujuan menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, atau kerusakan fisik untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya politik, ideologis, atau religius. Tindakan teror sering dilakukan melalui kekerasan, ancaman, atau intimidasi untuk memengaruhi masyarakat atau pemerintah. Nah, contoh dari teror tersebut yang pertama, terorisme global. Contoh serangan 11 September 2001 oleh Al-Qaeda yang menghancurkan gedung World Trade Center di Amerika Serikat. Yang kedua, bom di tempat umum. Contoh peristiwa bom Bali 1 2002 yang menewaskan ratusan orang. Yang ketiga, teror dalam konflik politik. Contoh serangan kelompok bersenjata terhadap penjabat pemerintah untuk memengaruhi kebijakan negara. Yang keempat yaitu teror di dunia maya atau cyberteroris. Contoh peretesan sistem informasi negara atau perusahaan untuk menimbulkan kekacauan ekonomi atau keamanan. Nah, mitigasi yang digunakan untuk penanggulangan teror tersebut yang pertama, penegakan hukum yang tegas, yang kedua, peningkatan keamanan, yang ketiga, pencegahan radikalisasi, yang keempat, kerjasama internasional. Negara-negara bekerja sama untuk berbagi informasi intelijen, melacak aliran dana terorisme, dan menangkap pelaku yang tersembunyi di luar negeri. Yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran publik.